Di tahun 1959 Jack ngikutin tradisi keluarganya, yaitu terbang ke Amerika. Karena waktu itu Amerika lagi buka banget, imigran-imigran pada datang sampai dijulukinya American Dream. Nah, si Haier ini ke Amerika untuk melanjutkan ambisi dia naklukin Amerika. Nah, dari sini kejadian mulai menarik. Pada saat ke Amerika, si Jack ini nggak menyia-nyiakan waktu. Di sana dia ditugasin untuk ngembangin market jam tangan di atas rata-rata jam tangan non-Swiss. Dengan ambisinya Haier setup perusahaan di New York. Dan Jack sebagai penanggung jawabnya. Karena namanya masih muda, dia agresif banget. Dia ngeluarin banyak banget produk untuk Haier. Tapi akhirnya ada satu kejadian di kampung halamannya yang memaksa dia itu untuk balik lagi ke Swiss. Nah, pada saat dia balik, ternyata bokapnya dia itu mau jual perusahaan Haier ini. Akhirnya dia balik ke Swiss, dia beli saham dari perusahaan bokapnya, kemudian dia pinjem bank buat beli 10% saham dari pamannya Hubert Haier. Kemudian akhirnya dengan pemberian 41% saham dari bokapnya, si Charles, dia menjadi pemegang saham mayoritas di umur 28. Ini juga menjadikan dia menjadi tokoh utama dari Haier. Jadi si Jack Haier ini selain dia pinter dalam nyiptain produk, otaknya itu juga pinter buat marketing. Kalau lu inget Patek sama Philips, yang satu pinter bikin jam, yang satu pinter buat marketing. Kalau ini dia dua-duanya dia pinter. Dia tahu di Amerika kalau lu mau terkenal tuh seperti apa. Akhirnya dia masukin jam tangannya dia ke dalam satu film, yaitu Le Mans, yang dibintangin sama Steve McQueen. Sejak saat itulah hubungan Tech dengan dunia balap di bidang marketing dimulai. Bahkan sebenarnya sampai saat ini sih. Di tahun 1971, bahkan si Tech ini diminta sama Ferrari untuk nyediain alat penyedia waktu yang akurat. Karena pada saat itu Ferrari ngerasa dicurangin sama saingannya dia. Akhirnya Ferrari mau ngukur dengan alat dia sendiri. Kerennya, si Jack Haier ini, kerjasama ini sifatnya gratis. Artinya Tech Haier nggak bayar Ferrari, tapi logo dia itu ada di Ferrari, asal si Haier ini bisa nyediain alat ukur waktu yang tepat buat dipakai sama Ferrari sendiri. Dan si Haier ini nyanggupin dengan mengeluarkan sistem pencatat waktu digital yang pada saat itu dianggap sangat fenomenal. Sampai akhirnya saingannya sendiri itu juga minta teknologi yang sama untuk dipakai. Balik lagi di tahun 1962, Haier ini menjadi jam tangan Swiss pertama yang berada di angkasa luar. Dan yang pakai adalah astronot yang bernama John Glenn saat dia menjadi pilot dari Mercury Atlas 6. Sekarang jam tangan itu dipamerin di San Diego Air and Space Museum. Jadi, jam tangan pertama yang ada di luar angkasa itu bukan Omega Speedmaster, tapi Tech Haier. Omega Speedmaster adalah jam tangan pertama yang dipakai astronot untuk mendarat di bulan. Di tahun 1962 juga Autopia chronograph diperkenalkan dan ditambah dengan fitur bezel yang bisa berputar dengan marker jam, menit dan desimal menit 1/100 menit atau dengan satuan tachymeter. Semua jam ini berwarna hitam dengan subdial warna putih dan semuanya full winding. Jadi bukan jam tangan otomatis. Jadi selama ini kalau gua ngebahas jam tangan chronograph buatan Haier, itu adalah jam tangan yang masih manual winding. Kita nggak bahas jam tangan otomatis. Nama Autopia ini dipakai di pengukur waktu dashboard dari otomotif ataupun aviation atau dirgantara. Jadi tahun 1963 dikenalin Carrera chronograph. Nah, ini yang didesain adalah si cucu buyutnya dari si Edward Haier, yaitu siapa lagi kalau bukan Jack Haier. Desain dari jam tangan ini simple, cuman ada marker standar
baik di dial utama maupun di sayap dialnya. Bagian inner bezelnya dibagi menjadi 1/5 detik. Tahun 1960-an Carrera banyak banget variasinya. Ada yang hitam, ada yang full putih, ada yang hitamnya dial, sub dialnya putih, ada juga versi yang triple calendar yang dikenalinnya itu di tahun 1968. Uniknya, pada periode ini, movement dari jam tangan baik Autovia maupun Carrera itu pakai movement pihak lain, yaitu movement dari Valiox. Jadi Valiox ini adalah perusahaan jam tangan terkenal pembuat mesin jam. Selain buat hire, dia ini juga bikin movement buat Breitling, Hamilton, Longines. Perusahaan Valiox ini sebenarnya sekarang udah dibeli sama Swatch Group. Jadi ini adalah bagian dari ETA Movement. Kemudian Haier mengakuisisi merek Leonidas di tahun 1960. Jadi pada saat itu dijual dengan nama Haier Leonidas. Jadi belum ada namanya tag. Sekali lagi, tagnya itu kenapa dinamain tag? Tunggu sebentar, ini ceritanya memang agak panjang. Nah, pada saat Haier Leonidas ini keluar, salah satu desain yang dipakai dari Leonidas adalah Bundeswehr chronograph yang dipakai sama angkatan udaranya Jerman saat itu. Pertengahan 1960 ini ada kejadian yang sangat menarik, yaitu kejadian persaingan antara sesama pembuat jam untuk bikin jam tangan chronograph pertama yang otomatis. Jadi yang sebelum-sebelumnya itu gerakannya masih winding. Nah, si Haier ini kerjasama sama Breitling dan Hamilton karena mereka kayaknya keterbatasan modal dan sumber daya untuk ngadepin Seiko dan Zenith. Jadi mereka akhirnya sama-sama ngakuin bahwa mereka adalah yang pertama. Cuman yang masukin paten duluan di Amerika ini adalah Haier. Nah, si Zenith ini juga ngerasa nih, dia ngeluarin jam tangan chronograph otomatis pertama juga yang dinamain El Primero. Jadi kalau lu tahu sebelum tahun 2000, jam tangan chronograph yang dipakai sama Daytona Rolex itu mesin dari Zenith, El Primero. El Primero itu artinya apa? Yang pertama. Jadi mereka sama-sama mengakui mereka yang pertama. Bahkan pada saat Rolex belum bisa bikin, mereka pakai mesin Zenith, namanya El Primero. Sebelum akhirnya Rolex bikin movement sendiri in-house, tapi dasarnya juga dari El Primero yang mereka simplify, yang tadinya movementnya 28.800 mereka rubah jadi 21.600 biar lebih simple sama lebih tahan banting. Pada saat mereka research ini, sifatnya itu rahasia banget. Haier sama gengnya itu nggak mau kalau perusahaan lain itu tahu, apalagi diketahui sama saingannya. Jadi ini sifatnya kayak rahasia top secret lah di dunia militer gitu. Nah, kalau kita lihat dari sifatnya Haier ini, dulu kayaknya waktu dia sekolah lagi ulangan, dia pasti ulangannya begini-begini. Dia nggak mau temennya nyontek. Sifat kayak gini yang mereka terapin waktu mereka research ini. Dan project ini selesai di tahun 1969, tanggal 3 bulan 3. Haier, Breitling, Hamilton pamerin chronograph baru ciptaannya mereka. Nah, jam tangan otomatis chronograph pertama mereka adalah Autovia, Carrera, sama Monaco. Jadi jam tangan ini adalah jam tangan yang punya gerakan automatic movement chronograph pertama di dunia, dinamain kaliber 11 dan kaliber 12. Ada juga kaliber 14 yang 12 hour dan ada GMT-nya. Kaliber 15 itu ada 30 menit chronografnya. Winding crown-nya ada di sebelah kiri dan push button-nya ada di sebelah kanan. Awalnya kaliber 11 ini disebut chronomatic karena sangat sukses. Akhirnya Haier keluarin beberapa automatic chronograph kayak Daytona, Montreal, Silverstone, Calculator, Monza, Jarama. Itu semua sebenarnya jeroannya kaliber 11, cuman dibikin tema yang berbeda-beda sesuai dengan nama balap yang mereka pakai. Nah, kemudian karena mereka bikinnya bareng-bareng, akhirnya si Haier ini keluarin jam tangan yang beda banget sama yang lain. Bentuknya itu kotak yang dinamain Monaco. Di tahun 1975, Haier ngenalin namanya Chrono Split chronograph yang
ada dua LED dan LCD display yang bentuknya jelek banget. Kalau menurut gue mendingan lo beli Casio daripada beli jam tangan ini. Dan produk ini bisa dibilang gagal. Kemudian di tahun 1977, Haier mulai pakai mesin Valjox 7750 automatic chronograph. Movement ini ada 3 subdial, detik, menit, dan jam. Yang kadang juga dia tambahin date juga. Kemudian Haier juga pakai chronograph yang mesinnya Lemania 5100. Lemania ini perusahaan bikin mesin yang akhirnya di-merge sama grupnya Tissot sama Omega untuk bikin SSIH Group. Kalau lu mau tahu ceritanya, lu tonton video sejarah dari Swatch. Nah, mesin ini terkenal tahan banting, tangguh, banyak banget movement Lemania ini dipakai untuk keperluan dari pilot angkutan udara. Tahun 1982, Tag Heuer ini ngalamin krisis. Kenapa mereka bisa krisis? Karena itu juga berpengaruh sama seperti jam tangan lain. Ada yang namanya Quartz Revolution, yaitu Seiko bikin Astron jam tangan yang digerakin sama tenaga baterai. Lebih murah, terus juga lebih akurat. Terus datang lagi jam tangan digital. Bahkan di tahun 1983, dia malah kerja di perusahaan Hong Kong sebagai wakil dari European Representative of Integrated Display Technology selama 20 tahun. Jadi selama 20 tahun dia nggak terlibat. Nah, sekarang adalah kenapa namanya jadi Tag Heuer, itu karena di tahun 1985 Heuer ini akhirnya dibeli sama perusahaan Tag. Tag itu sendiri adalah singkatan dari teknik The Avant-Garde. Jadi teknologi yang progresif dan modern. Kalau nggak sini perusahaan Dubai apa Qatar gitu, perusahaan Timur Tengah lah. Tag itu perusahaan apa sebenarnya? Perusahaan yang bikin barang-barang teknologi canggih seperti ceramic turbocharged yang dipakai sama mesin Formula One. Jadi Tag ini memang perusahaan yang bikin alat-alat canggih khusus untuk perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan balapan. Dan diambil alih kepemilikannya sama konglomerat Inggris namanya Ron Dennis, bosnya McLaren Formula One. Jadi bagi penggemar Formula One pasti tahu banget Tag Heuer ini logonya itu ditempel di mobil F1-nya McLaren. Bahkan kalau nggak salah mereka juga sponsornya Formula One secara keseluruhan sebelum diganti sama Rolex. Di tahun yang sama mereka ngeluncurin produk jam tangan diving mereka dengan 6 fitur baru, yaitu water resistant, screw down crown, unidirectional bezel, double clasp di steel braceletnya, ditambah dengan sapphire kristal dan luminasi yang mereka kasih nama Aqua Racer ya. Jadi 6 keistimewaan itu memang sebenarnya adalah syarat-syarat kalau lu mau dapet ISO untuk jam tangan diver. Setahun kemudian mereka bikin variasi Formula One yang warnanya lebih jreng, case-nya plastik, movementnya quartz, dibungkus dengan packaging yang lebih menarik untuk menarik market anak muda. Jadi sebenarnya pada saat mereka krisis itu, kalau kalian tahu, mereka itu krisis juga karena Quartz Revolution. Jadi Quartz Revolution itu dimulai tahun 68. Seiko bikin Astron, rusaklah segala macam perusahaan di Swiss. Jadi si Tag Heuer ini kena imbasnya. Tapi mereka baru kena imbasnya itu tahun 1980-an. Di tahun 1987, Tag bikin desain yang lebih elegan. Jam ini dipakai sama pembalap Formula One yang saat itu merupakan juara dunia. Siapa lagi kalau bukan Ayrton Senna. Yang menarik dari jam tangan ini adalah desain khas dari braceletnya yang sampai sekarang merupakan signature dari bracelet Tag. Makanya jam tangan ini sampai dinamain The Link. Jadi The Link ini adalah bracelet link yang gue bilang tadi. Bentuknya unik, ada yang benci, ada yang suka, tapi bagaimanapun juga ini adalah link satu-satunya yang merupakan ciri khas dari Tag Heuer.
Tahun 1991 mereka ganti slogan mereka yang tadinya adalah Swiss Avant-Garde since 1860 dijadikan menjadi Don't Crack Under Pressure. Tahun 1999 Tag Heuer berpindah lagi ke grup fashion LVMH. Louis Vuitton Moet Hennessy dibeli dengan harga 739 million atau sekitar 10 triliun rupiah hanya untuk saham sebesar 50,1%. Jadi LVMH ini adalah kalau nggak salah perusahaan brand mewah nomor 1 di Eropa yang megang LV, Hermes dan lain-lain. Baru di musim panas 2001 Jack diajak ketemuan oleh CEO Tag saat itu yang namanya Jean-Christophe Babin. Mereka berbicara panjang lebar sampai akhirnya mereka membahas kronograf baru. Akhirnya ditawarilah posisi Honorary Chairman of Tag Heuer. Tahun 2012 di umur dia 80 tahun dia luncurin produk Carrera desain dia sendiri yang namanya Jack Heuer. Hanya dibuat sebanyak 3.000. Di tahun 2004 diluncurin jam tangan Tag Heuer Monaco V4. Jadi movement itu dibikin terinspirasi sama mesin dari mesin mobil balap. Jadi movementnya itu nggak cuma pakai gear tapi ada beltnya juga. Itu adalah inovasi yang beda sama yang lain, tapi secara fungsi rasa-rasanya nggak terlalu istimewa. Tahun 2010 Tag keluarin pendulum konsep. Jadi penghasil tenaganya itu magnetik pertama di dunia sebagai pengganti dari hairspring yang fungsinya buat nyalurin energi buat jam tangan. Ini adalah in-house movement chronograph pertama yang dibikin sama Tag. Tapi banyak yang bilang pendulum konsep ini sebenarnya itu sama kayak spring drive-nya dari Grand Seiko. Nah, jadi untuk para penggemar Tag Heuer, semoga sejarah yang gue ceritain tadi cukup lengkap dan cukup menjawab permintaan kalian untuk membahas sejarah dari jam tangan Tag Heuer ini. Tapi kalau ada tambahan atau ada kekurangan, silakan kalian tulis di kolom komentar mengenai sejarah dari Tag Heuer ini sendiri. Dan gua akan bahas secara khusus jam tangan Tag Heuer Monaco untuk video gue berikutnya. Terima kasih udah nonton, silakan klik tombol like dan jangan lupa di subscribe. Terima kasih.